Halo, perkenalkan nama saya Uma Faradila Aulia, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membacakan rangkuman resum PBAK hari pertama dan juga hari kedua. Pada hari pertama, pada tanggal 31 Agustus 2021, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Pada materi pertama yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan juga lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat. Dengan mata kuliah fakultas yang berbeda-beda, ini untuk membedakan antar fakultas, dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAT, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedang semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, yaitu dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya materi kedua, PBAK hari pertama tanggal 31 Agustus 2021. Pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Artinya, kita yang terbaik pada diri kita sendiri. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, juga sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Yang akan dituangkan di SKPPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekadar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau juga HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekadar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malik, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Selanjutnya, resum PBAK hari kedua pada tanggal 1 Agustus 2021. Materi yang pertama mengenai DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. Dengan DEMA merupakan organisasi intrakampus atau komik yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, yakni SEMA. SEMA yaitu Senat Mahasiswa. Ketuanya adalah Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, atau juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yakni yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan wewenang. Nanti ini di-cut ya. Selanjutnya wewenang SEMA. Wewenang SEMA yakni yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan Pemilwa,
mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima, membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya yakni UKM. Beberapa UKM telah tertera di sini, namun saya akan membahas tentang UKM Pramuka saja. UKM Pramuka berlandaskan Racana Maulana Malik Ibrahim atau Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yakni Anjang Sana, Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandega. Tugasnya yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu OPS Diklat. Materi selanjutnya materi yang terakhir pada hari kedua yakni Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Beliau berkata, dosen tidak nanti ini dikat ya di. Beliau berkata, dosen tidak dosen tidur gak dibayar. Kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil. Ya sudah, diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Beliau bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang katanya. Oh enggak. Jangan gitu ya nanti ini dirubah. Beliau berkata, saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja sudah gak mau. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli lalu menjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, internet,
bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0. Sekarang kita berada di era digital 4.0. Enggak. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak menjadi nanti ini cut dah. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan mengubah dunia adalah: yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga, yakni pasar. Peran dan peluang UIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknoprener, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli, atau sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, harus dengan ilmu. Nanti aja itu dah. Yang barusan gak jadi. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syiism. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Secara bahasa atau secara etimologi, yakni wasatiyah, berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau resiko atau logika. Teks serta konteks. Dasar teologisnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 atau beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu, mengapa moderasi penting di Indonesia? Alasannya yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Lalu, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Kemudian yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, dan politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu
Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus cerdas akademi religius dan berkebinekaan. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Jadi itu tadi semua. Gak ya apa sih? Jadi itu tadi beberapa rangkuman resum PBAK 2021. Saya Uma Faradila Aulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.